apa kabar anak-anak? Kita jumpa lagi di Talitakum Junior Bible Study. Kali ini Mami Maya ada bersama dengan Abang Jordan. Hai adik-adik, apa kabar? Bersama-sama kita mau belajar untuk mengenal Tuhan kita Yesus dari keseluruhan Alkitab kita, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Kita sampai mana sekarang, Mami? Kita sudah sampai di akhir dari kitab Kejadian nih Bang Jo. Wow, adik-adik ikut dari awal nggak? Kalau ada yang ketinggalan, bisa cari ya pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ada loh di channel ini, di channel YouTube Big Junior. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan bel notifikasinya, supaya kalau ada video pelajaran yang baru diupload, adik-adik dapat notifikasinya. Nah, sebelum kita mulai, kita doa dulu yuk anak-anak. Bang Jo ya yang doa. Oke adik-adik, kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Engkau berikan untuk kami dapat belajar mengenal Engkau melalui firman-Mu. Berkati kami dengan pengertian dan juga ketaatan supaya kami dapat melaksanakan kehendak-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, ambil Alkitab kalian, buku catatan, dan alat tulis. Jangan sambil makan atau minum ya, apalagi belajar sambil main-main. Iya, kita mau fokus untuk belajar, jadi tidak sambil main-main ya. Yuk, kita baca pasal terakhir kitab Kejadian, yaitu Kejadian 50 bersama teman kita Jonathan. Salam teman-teman, Talitakum. Kejadian 50. Lalu Yusuf merebahkan dirinya, mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya, sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi, dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Firaun, "Jika kiranya aku mendapat kasih-Mu, katakanlah kepada Firaun bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah. Katanya, tidak lama lagi aku akan mati. Dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan, disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu, izinkanlah aku pergi ke sana, supaya aku menguburkan ayahku. Kemudian aku akan kembali." Lalu berkatalah Firaun, "Pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah." Lalu berjalanan Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya. Hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Gosyen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar. Setelah mereka sampai ke Goren Hatat yang di seberang Sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh. Dan Yusuf mengadakan
perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu ketika penduduk negeri itu orang-orang Kanaan melihat perkabungan di Goren Hatat itu. Berkatalah mereka, inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Mizraim, yang letaknya di seberang Yordan. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf sebelum ayahmu mati. Ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf meninggal. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Makir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub.
Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, "Tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini." Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Amin taltaku. Oke, thank you Jonathan. Ya anak-anak, di penutup ini kita mau belajar satu hal penting, yaitu janji Tuhan harus digenapi. Janji apa itu Bang Jo? Janji bahwa Tuhan akan memberkati seluruh bangsa di bumi. Apa berkat Tuhan itu Bang Jo? Berkat keselamatan dan kehidupan kekal. Ya, manusia yang sudah jatuh dalam dosa kena hukuman, yaitu kematian. Karena itu, Tuhan menjanjikan keselamatan bagi semua orang. Semua orang yang percaya padanya tidak akan mengalami kematian selamanya, tetapi akan mendapatkan kehidupan yang kekal, yaitu hidup di surga bersama dengan Tuhan. Dari seluruh Kejadian 50 yang kita baca tadi, kita mau lihat bahwa Yusuf mengerti akan rencana Tuhan itu. Di pasal 50 ayat 20 berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Yusuf mengerti rencana Tuhan bagi keselamatan keluarganya dan bangsanya. Ia mengatakan bahwa kalian merencanakan yang jahat kepadaku, tetapi Tuhan merencanakan untuk kebaikan. Nah, inilah tema keseluruhan kitab Kejadian. Tuhan mengambil kejatuhan, kejahatan, penipuan, kegagalan, keegoisan, dan dosa manusia dan menjadikan semua itu untuk kebaikan. Mulai dari kejatuhan Adam dan Hawa sampai Yakub yang menipu ayahnya sendiri, mulai dari pembunuhan oleh saudara sendiri sampai pembunuhan satu bangsa oleh anak-anak Yakub. Tuhan selalu menjadikan kebaikan dari kejahatan. Dan Tuhan lakukan itu dengan satu tujuan yang sejak semula, yaitu untuk keselamatan bagi dunia. Mulai dari Adam sampai Nuh sampai Yusuf. Kita mau simpulkan semua dan melihat Yesus dan Injil dari keseluruhan kitab Kejadian ini. Iblis merencanakan yang jahat sejak awal. Yesus datang ke bumi, dihujat, dihukum, dan disiksa sampai mati di kayu salib. Iblis merencanakan kejahatan atas Yesus, tetapi Tuhan justru menjadikan kematian Yesus sebagai jalan supaya semua orang yang percaya padanya memperoleh kehidupan. Ayo, anak-anak masih hafal kan? Yohanes 3 ayat 16, ya? Nah, karena kasih Tuhan yang begitu besar, Ia mengutus Yesus ke dunia untuk menanggung hukuman yang sebenarnya untuk kita, yaitu hukuman kematian selamanya loh. Iblis merencanakan untuk kematian Yesus, tapi justru dengan kematian Yesus, maka selesailah hukuman atas dosa itu ditanggung Yesus. Jadi Tuhan menggenapi seluruh rencananya. Dengan kejahatan yang ditimpakan pada Yesus, Tuhan justru menjadikan rencana keselamatan bagi dunia terlaksana. Di Kejadian 3 ayat 13 merupakan rencana Tuhan sudah sejak awal untuk meremukan dan menghancurkan kuasa si jahat. Tuhan berkata kepada iblis, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya
akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, Yesus itulah keturunan Hawa yang telah ditentukan Tuhan sejak awal untuk meremukkan kepala si ular. Yesus juga adalah keturunan Abraham, Ishak, Yakub yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di bumi. Kita baca di Kejadian 12 ayat 3 yang berkata, "Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat." Ya adik-adik, tadi di Yohanes 3 ayat 16, Tuhan berkata bahwa Ia sangat sayang pada kita, sampai Ia datang untuk menyelamatkan kita. Seluruh Alkitab berbicara tentang keselamatan yang datang dari Tuhan karena Ia sayang pada kita. Itulah berkat terbaik untuk kita. Dan nanti Yesuslah yang akan membawa manusia keluar dari Mesir. Ingat, Mesir adalah lambang dunia, menuju ke tanah perjanjian kekal, yaitu surga. Abang Jo percaya nggak? Percaya dong, Mami. Adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus sudah genapi janjinya? Kalau adik-adik percaya, yuk kita berdoa. Yes. Ikuti doa Mami Maya ya. Tuhan Yesus, kami percaya rencanamu sudah digenapi, bahwa Engkau sudah menanggung hukuman dosa bagi kami. Karena itu, kami dapat menerima keselamatan dan menerima hidup yang kekal. Kami adalah milik-Mu dan selamanya Engkau bersama dengan kami. Terima kasih untuk kehidupan dan keselamatan yang sudah kami terima daripada-Mu. Ajar kami supaya kami dapat hidup sesuai kehendak-Mu dan taat padamu. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, tetap terus baca Alkitab kalian ya. Terus berdoa ya dan bersaksi ceritakan kebaikan Yesus pada orang lain. Oke, sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Bye adik-adik. Talitakum.